Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Novitasari dengan NIM 2206732198. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 kelas 001 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menyajikan topik 5 aksi nyata tentang pengembangan kecakapan literasi diri mata kuliah literasi dasar. Ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama terkait refleksi diri yang meliputi pemahaman baru yang didapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri. Poin yang kedua, pengaruh dan manfaat literasi dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya, berkontribusi dalam memudayakan literasi di lingkungan. Pembahasan kedua, saya akan menyajikan digital storytelling terkait pengalaman proses belajar literasi dan harapan jika nanti berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, pada pembahasan pertama, pemahaman baru yang saya dapatkan dari mata kuliah literasi dasar, salah satunya adalah saya menjadi mengetahui strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi, khususnya di dalam literasi baca tulis. Selain itu, pemahaman saya mengenai konsep kegiatan literasi juga semakin bertambah. Jika sebelumnya kegiatan literasi identik dengan kegiatan membaca, melalui mata kuliah ini saya menjadi menemukan banyak referensi dan pengetahuan mengenai konsep pelaksanaan kegiatan literasi yang dikemas dengan konsep berbeda, yang diiringi inovasi-inovasi yang membuat kegiatan literasi menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Berikutnya ada manfaat dan pengaruh literasi. Bagi saya, literasi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih pada abad 21 ini, kecakapan literasi sangat dibutuhkan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain atau public speaking. Untuk membangun komunikasi yang baik, maka diperlukan kecakapan atau kemampuan literasi yang baik pula. Oleh karenanya, literasi menjadi kemampuan atau kecakapan dasar abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik agar dapat mengkomunikasikan dan menerima informasi dengan pertimbangan, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan literasi mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami suatu informasi. Berikutnya ada kontribusi dalam membudayakan di lingkungan. Nah, jika saya diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan, maka saya ingin membangun rumah literasi yang menjadi sarana atau wadah anak-anak sekitar untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis serta kegiatan lain seperti mendongeng dan sebagainya. Kemudian saya juga ingin mengadakan program anak cakap digital melalui pelatihan literasi digital kepada anak sekolah dasar agar mereka memiliki kemampuan atau kecakapan digital sejak dini. Selanjutnya, ingin mengadakan semacam bimbingan karir atau kegiatan rutin dengan anak untuk memotivasi semangat belajar sekaligus mengenal secara langsung karakteristik anak. Selanjutnya ada pengalaman proses belajar literasi. Tentunya, proses belajar literasi saya diawali pada saat saya sekolah dasar, yang dimana pada mata pelajaran Bahasa Indonesia saya diajarkan untuk membaca dan menulis, kemudian kegiatan atau aktivitas lain yang meningkatkan kemampuan literasi saya. Hal itu juga semakin ditingkatkan seiring dengan meningkatnya jenjang sekolah saya. Nah, pada saat sekolah menengah atas, saya juga pernah mengikuti lomba puisi, dan pada saat S1, penelitian saya juga terkait dengan literasi, yaitu dengan judul Analisis Kemampuan Literasi Numerasi pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Nah, oleh karena itu, pengalaman literasi saya semakin meningkat. Dan pada saat PPL 1, saya juga menyajikan video pembelajaran kepada peserta didik yang kemudian mereka
diminta untuk menceritakan dan menyimpulkan. Saya juga belajar menyajikan komik digital untuk meningkatkan motivasi belajar dan mengenalkan literasi digital kepada peserta didik sekolah dasar. Kemudian saya juga mengimplementasikan strategi-strategi yang saya ketahui pada saat perkuliahan, seperti strategi membaca bersama dan terbimbing yang saya lakukan pada saat pembelajaran. Berikut ada beberapa sarana pendukung yang saya temukan pada saat melaksanakan PPL 1. Yang pertama ada pojok baca sebagai sarana peserta didik untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Kemudian ada juga pohon literasi sebagai sarana peserta didik untuk mencatat buku bacaan yang sedang mereka baca. Selanjutnya ada perpustakaan sebagai sarana peserta didik untuk mendapatkan buku bacaan yang lebih beragam. Ini adalah salah satu contoh kegiatan literasi yang dilakukan di sekolah tempat PPL, yaitu kegiatan mendongeng yang dilakukan oleh kelas 2 sekolah dasar, sebagaimana terlihat pada video. Lalu pembahasan berikutnya, harapan saya jika nanti berkontribusi di dunia pembudayaan literasi adalah sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Maka tentunya untuk menciptakan pembudayaan literasi, harapan saya seluruh pihak atau dalam hal ini Tripusat Pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran dapat bekerja sama dan berperan aktif untuk meningkatkan kemampuan literasi. Maka, dengan adanya kerjasama semua pihak, kita dapat mewujudkan terciptanya budaya literasi yang dinamis, sehingga masyarakat Indonesia akan memiliki kecakapan abad 21 yang mencakup 6 literasi dasar, yang diantaranya ada literasi numerasi, ada literasi baca tulis, ada literasi sains, ada literasi digital, ada literasi finansial, dan ada literasi budaya dan keluargaan. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram. See you.